lagi bersama saya, Nadira Kalisa. Di video kali ini, saya akan membahas tentang aksesibilitas ekonomi pangan di Indonesia. Dan menurut saya, hal ini penting sekali, apalagi di Indonesia masih seringkali menghadapi kenaikan harga pangan. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi gini, kalau kita lihat kondisi sekarang, sebenarnya pangan itu tersedia di mana-mana. Kita bisa dengan mudah menemukan makanan di pasar tradisional, kemudian supermarket, bahkan sekarang sudah bisa dibeli secara online melalui berbagai platform. Artinya, secara ketersediaan sebenarnya Indonesia tidak kekurangan pangan secara umum. Tapi masalahnya ketersediaan itu belum tentu menjamin semua masyarakat bisa mengaksesnya. Nah, menurut Amalia tahun 2025, aksesibilitas pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, akses pangan itu sangat bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat. Kalau seseorang punya uang yang cukup, dia bisa membeli makanan yang beragam dan juga bergizi. Tapi kalau tidak, maka pilihannya makanan yang terbatas. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang akhirnya harus membeli makanan yang lebih murah, walaupun kualitas gizinya rendah. Bahkan, dalam beberapa kondisi, ada yang sampai mengurangi frekuensi makan. Nah, ini yang jadi masalah besar, karena pangan itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal kualitas hidup. Kalau asupan gizinya tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada kesehatan, kemudian produktivitas, bahkan masa depan generasi selanjutnya. Jadi, isu aksesibilitas ekonomi pangan ini sebenarnya sangat krusial dan tidak bisa dianggap sepele. Nah, kalau kita analisis lebih dalam, sebenarnya ada beberapa faktor utama yang menyebabkan masalah aksesibilitas pangan ini. Yang pertama, dari sisi daya beli masyarakat. Menurut Koni et al. Tahun 2025, akses ekonomi pangan sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan harga pangan, di mana rumah tangga berpendapatan rendah cenderung lebih sulit memenuhi kebutuhan pangan. Kalau kita pikir secara sederhana, logikanya seperti ini. Semakin kecil pendapatan seseorang, maka semakin terbatas juga pilihan makanan yang bisa dibeli. Jadi, bukan hanya soal bisa makan atau tidak, tapi juga soal apakah makanan itu cukup bergizi atau tidak. Yang kedua, dari sisi ketimpangan ekonomi dan juga kebijakan negara. Menurut Fiona et al. Tahun 2025, ketahanan pangan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan juga kebijakan negara seperti subsidi dan juga distribusi pangan. Artinya, negara punya peran yang sangat besar dalam menentukan apakah masyarakat bisa mengakses pangan dengan baik. Kalau kebijakan tidak merata atau distribusi tidak tepat sasaran, maka kelompok masyarakat tertentu akan semakin tertinggal. Dan ini yang sering terjadi. Ketiga, ada sisi distribusi pangan. Menurut Khairupan et al. Tahun 2025, meskipun suatu daerah memiliki produksi pangan yang tinggi, harga tetap bisa mahal loh karena distribusi yang tidak optimal. Nah, ini menarik banget karena seringkali kita berpikir bahwa produksi itu bisa banyak, tapi harga pasti murah. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Kalau distribusinya panjang, kemudian banyak perantara, atau infrastruktur kurang mendukung, maka harga di tingkat konsumen itu tetap tinggi loh. Dan yang keempat, dari sisi faktor global dan juga ekonomi makro. Menurut Badan Pangan Nasional tahun 2026, harga pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi global, seperti konflik, perubahan iklim, dan juga gangguan rantai pasok. Artinya, masalah pangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi global. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, masalah akses pangan ini sangat kompleks, bukan hanya soal produksi, tapi juga soal ekonomi, kebijakan, distribusi, dan juga bahkan dalam faktor global. Nah, dalam contoh kasus nyatanya, kita bisa lihat loh kasus kenaikan harga beras di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023, impor beras Indonesia mencapai 3,6 juta ton dengan peningkatan sebesar 613,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah,
Ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka pemerintah harus melakukan impor. Tapi di sisi lain, impor juga bisa berdampak pada petani lokal. Selain itu, kenaikan harga beras juga sering dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, harga beras yang naik membuat pengeluaran rumah tangga ikut menaik. Dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ini menjadi beban yang cukup berat. Ditambah lagi, menurut Badan Pangan Nasional, 2026, fluktuasi harga pangan bisa mempengaruhi daya beli dan juga stabilitas ekonomi nasional. Jadi dampaknya itu luas, bukan hanya individu, tapi juga ekonomi negara. Dan solusinya, menurut saya adalah ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, pemerintah perlu menstabilkan harga pangan melalui kebijakan yang tepat. Yang kedua, perlu adanya bantuan sosial dan subsidi pangan yang tepat sasaran. Yang ketiga, perbaikan sistem distribusi pangan harus menjadi prioritas karena menurut penelitian distribusi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab utama mahalnya harga pangan. Dan yang keempat, pemerintah juga perlu memperkuat produksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor. Dan yang terakhir, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga stabilitas pangan. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa aksesibilitas ekonomi pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam ketahanan pangan. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya. Dan pada akhirnya, pangan bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi juga hak dasar setiap manusia. Dan oleh karenanya, penting bagi kita semua untuk memahami dan mendorong kebijakan yang lebih adil dan merata dalam sistem pangan. Terima kasih semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!